Our city, our power. Hai semuanya, tahu nggak sih kalau sekarang tuh di Indonesia sedang ada krisis olahraga? Nggak usah jauh-jauh deh, mulai dari kamu. Kamu sering nggak olahraga sekarang? Nah, mari kita lihat fakta di lapangannya ya. Jadi, produk yang kami kembangkan ini mengembangkan dari SDG 3 dan 7. Yang pertama adalah kehidupan sehat dan sejahtera, dan yang kedua adalah energi terbarukan dan terjangkau. Gimana tuh isunya? Lanjut. Jadi latar belakangnya adalah di masyarakat kita sekarang ini sebenarnya kurang tempat publik yang menyediakan lingkungan olahraga yang nyaman dan aman. Kayak gimana sih lingkungan nyaman dan aman tuh? Tunggu dulu dong. Jadi, kalau menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Bandung tahun 2021, sebenarnya di Bandung itu kekurangan fasilitas olahraga. Nah, mereka juga mengatakan pada tahun 2022 kalau misalnya Bandung itu perlu energi terbarukan, terutama di bidang energi listrik nih. Apa sih hubungannya kedua masalah itu? Hubungannya rata-rata ada di Taman Kota Bandung. Jadi Taman Kota Bandung itu sudah punya tema-temanya sendiri, jadi taman tematik nih. Jadi sebenarnya di sarana-sarana ini sudah ada tempatnya, akan tetapi belum ada fasilitas yang mendukung keduanya, yaitu olahraga dan sumber energi yang terbarukan atau alat yang menggunakan sumber energi terbarukan. Ini masalah-masalahnya kita review dulu ya. Masalahnya ada apa aja sih? Jadi pertama, masyarakat kekurangan ruang publik yang teduh, aman, dan nyaman untuk berolahraga. Terus yang kedua, kurangnya fasilitas olahraga yang ramah lingkungan. Jadi, apa solusinya? Solusinya ini dia guys. Kalau kalian lihat di gambar di belakang itu ada sesuatu kan? Nah, itu ide produk kita, sarana olahraga multifungsi dengan fitur penerangan dan juga hemat energi yang kita inginkan. Jadi, bentukannya adalah sebuah lampu yang menggunakan energi dari sepeda statis yang dikonversi menjadi energi listrik. Ini berikut adalah beberapa tujuan dan sasaran serta manfaat dari produk kami. Bisa dilihat langsung ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang identitas produk dari Perposita. Yang pertama, dari visi misi tersendiri, visi kita adalah untuk menciptakan solusi penerangan taman yang inovatif, ramah lingkungan, dan multifungsi untuk mewujudkan lingkungan perkotaan aman, nyaman, dan terkoneksi. Lalu, misi kita adalah mengembangkan desain produk yang menarik, inovatif, dan multifungsi. Yang kedua adalah untuk mengembangkan produk dengan fokus pada keterjangkauan serta kemudahan perawatan. Yang terakhir adalah merancang sarana olahraga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Konsep produk kita sendiri pun sesuai dengan visi dan misi kita. Berikutnya, kami akan membahas logo dari produk kami, Perposita Light. Slogan dari produk kami adalah Our City, Our Power. Filosofi dari logo kami adalah yang pertama, siluet yang menyerupai produk akhir kami. Yang kedua adalah sinar cahaya yang keluar dari produk kami. Yang terakhir adalah penggambaran dari placemaking. Berikut merupakan filosofi kedua dari logo kami. Selanjutnya terdapat color palette dari identitas produk kami. Berikut merupakan identitas selanjutnya. Selanjutnya adalah analisis presenden dari Perposita Light. Bentuk pertama adalah lampu tenaga surya yang dapat menghemat energi serta lampu dari LED. Lampu LED teliti lebih menghemat energi dibanding jenis lampu lain, sehingga pemerintah Kota Bandung mencoba menerapkannya di penerangan jalan umum atau PJU. Kemudian presiden ketiga adalah peralatan olahraga di publik seperti dalam taman tematik, taman olahraga di Bandung. Selanjutnya terdapat beberapa alternatif produk yang dalam hal ini tidak mengubah fungsi awal Perposita Light. Adanya variasi bentuk didasari oleh aspek estetika yang nantinya akan menarik perhatian konsumen, dan hal ini membedakan produk kami dengan pesaing. Alternatif produk seperti kabel yang menghubungkan Perposita Light dengan yang lain, dan juga setting space ini memberikan beberapa opsi Perposita Light. Dengan hal ini, Perposita Light hadir dengan mempertimbangkan beberapa alternatif produk yang sudah ada. Untuk kriteria desain dari produk kami ini mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu daya tahan, estetika, tahan cuaca, keamanan, dan fungsionalitas. Baik, lanjut kita akan membahas nih mengenai analisis dari desain Perposita Light ini. Pertama ada fitur mushroom. Jadi bentuk atapnya ini seperti mushroom, jadi membuat tempat yang teduh dan memiliki penerangan yang memadai dari setiap sudutnya. Nah, ada yang lebih penting yakni multifungsinya. Fitur multifungsi ini kebanyakan orang kan akan berteduh di taman, di pepo, maka dengan ini kita akan mendesain dan fitur tambahan seperti free wifi dan wireless charging space dengan catatan dibangkitkan dengan people power. Lalu ada energi yang tersimpan dalam baterai untuk lampu. Last but not least adalah fitur sepeda statisnya yang mudah digunakan semua orang. Baik, kita beralih ke bahannya.
Untuk Pepo-nya sendiri mempunyai fondasi dan ukuran 2,5 x 2,5 meter persegi dengan tinggi lampunya 3,3 meter persegi serta diameter atapnya 3,6 meter persegi. Semua bahan yang digunakan sudah kami sesuaikan dengan standar UNESCO. Untuk rincian apa aja sih bahan dan material yang dapat dilihat penjelasannya di sini. Baik, untuk estimasi tempatnya sendiri, kita menargetkan di fasilitas yang bisa dikatakan terbengkalai, ruang duduk yang berlebih, dan bisa saja membangun fondasinya dari awal. Selanjutnya, untuk lokasinya sendiri, Pepo City Light dirancang untuk diterapkan pada ruang terbuka publik. Contohnya, ketika dipasang di sejumlah titik pada taman kota. Nah, untuk taman kota ini kita sudah survei ke beberapa tempat seperti Taman Maluku, Taman Lansia, dan Taman Wali Kota. Nah, untuk memahami, merancang, dan mengoptimalkan bisnis kami membuat sebuah kanvas model bisnis. Nah, di kanvas model bisnis kami mengidentifikasi key resource yang kami butuhkan untuk mengoptimalkan Pepo City Lights. Nah, key resource yang kami butuhkan itu terbagi menjadi dua, yaitu physical resource dan juga human resource. Nah, untuk physical resource itu kami membutuhkan bahan, alat, dan juga perangkat untuk membuat produk. Sementara human resource-nya kami membutuhkan tim pengembangan dan penelitian, tim pemasaran dan juga penjualan, lalu layanan untuk pelanggan dan juga pihak teknisi untuk merawat produk nanti. Kemudian kami mengidentifikasi partners yang akan kami ajak kerjasama untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua ada produsen bahan, yang ketiga ada pihak teknisi, lalu ada DPKP Kota Bandung dan juga Kormi di Kota Bandung. Nah, kemudian aktivitas yang akan kami jalankan untuk menjalankan bisnis ini adalah yang pertama itu produksi, yang kedua itu perawatan, dan juga yang ketiga itu edukasi untuk masyarakat. Nah, kemudian untuk value proportion produk kami itu bisa dilihat di sini. Kemudian untuk revenue streams yang akan seluruh dana yang akan kami dapatkan itu didapatkan dari penjualan aset dari Pepo City Lights. Kemudian agar produk kami dikenal oleh masyarakat, kita menggunakan beberapa channels yang tertera di sini. Kemudian untuk customer segments itu terbagi menjadi dua, yaitu customer dan user. Nah, untuk customer kami menargetkan kepada pemerintah daerah yang memiliki banyak ruang publik seperti Kota Bandung. Kemudian untuk usernya kami menargetkan masyarakat yang memiliki akses ke ruang publik dan juga berkomitmen kepada gaya hidup sehat. Dan juga mereka harus peduli terhadap lingkungan sehingga ingin menggunakan Pepo City Lights itu sendiri. Nah, untuk cost structure kami membagi menjadi tiga, yaitu startup cost, fixed cost, dan juga variable cost. Lalu untuk membangun relationship dengan customer, kami menggunakan media digital, media sosial, program loyalitas, dan juga customer service. Selanjutnya, kita memasuki topik analisis pasar Pepo City Light yang dimulai dengan pembahasan mengenai beberapa jenis segmentasinya. Yang pertama, segmentasi demografis yang meliputi warga kota dari berbagai usia dan tingkat pendapatan. Yang kedua, segmentasi psikografis yang meliputi masyarakat yang berkomitmen pada gaya hidup sehat dan juga peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga, segmentasi geografis, yang mana segmentasi ini meliputi kota yang besar termasuk Bandung, yang mana diantaranya itu terdapat taman kota dan juga ruang publik. Nah, selanjutnya ini targetnya berdasarkan analisis pasar Pepo City Light. Yang pertama itu pastinya masyarakat Kota Bandung dari segala usia yang beraktivitas di taman kota dan membutuhkan tempat untuk berolahraga sekaligus bersantai. Lalu, untuk keunggulan dari produk ini, yang pertama yaitu Pepo City Light merupakan inovasi produk yang belum pernah ada di Taman Kota Bandung. Yang kedua, produk ini itu multifungsi. Yang ketiga, mekanisme produknya itu mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, dari desainnya itu unik dan juga menarik. Lalu yang terakhir, penggunaan produk ini tuh juga termasuk cukup efisien. Untuk value yang dapat dijanjikan, yang pertama dapat meningkatkan keamanan, meningkatkan penggunaan taman kota, hemat energi, menciptakan komunitas inklusif, dan juga mempromosikan kesehatan dan kebugaran. Lalu untuk macam pemasaran yang dapat dilakukan, yaitu melalui produknya yang mana secara desain itu menarik, dari segi harga kompetitif, dan juga dari ketiga penempatannya strategis. Terakhir, pemasaran itu dilakukan melalui media sosial atau media digital untuk menyoroti keunggulan produk dalam menyediakan pencahayaan dan kenyamanan di ruang publik. Oke, sekian dari pembahasan analisis pasar Pepo City Light. Nah, gimana? Kalian penasaran pastinya tentang analisis kelayakan bisnis yang akan dilanjutkan di topik selanjutnya?
Selanjutnya adalah analisis kelayakan bisnis. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, kami mendapatkan dua harga berbeda pada setiap produk. Yang pertama adalah fasilitas olahraga. Pada fasilitas olahraga, kami mendapatkan biaya produksi sebesar 27.500.000 dan dengan keuntungan 30%, kami mendapat harga jual sebesar 35 juta. Selanjutnya, untuk fasilitas duduk, biaya produksinya adalah 26 juta dan dengan keuntungan 30%, kami mendapatkan harga jual sebesar 33,5 juta. Startup cost perusahaan kami sebesar 115.700.000. Di tahun ke-10, perusahaan kami mendapatkan nilai NPV sebesar 108.586.000, kemudian nilai IRR sebesar 15%. Dan pada perusahaan kami, break-even point terjadi pada tahun ketiga. Jadi, sekian proposal akhir dari produk kami, Pevosity Light. Semoga produk kami dapat membuat kalian lebih rajin berolahraga ya, dan sekaligus menambah energi juga loh. Nah, ditunggu ya Pevosity Light di taman-taman sekitar kalian. Pevosity Light, our city, our power. Terima kasih sudah menonton, dadah!